loves you. Oh, how he loves me. Oh, how he loves you and me. Ya, saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah yang Tuhan masih izinkan untuk setiap kita pada hari ini untuk kita bisa berkumpul. Nah, saudara, kita melihat keadaan dunia semakin lama masih begitu memberikan akan satu ketegangan. Dan kita bersama-sama juga harus terus berdoa. Semoga setiap apa yang menjadi kehidupan yang cukup menegangkan ini, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan senantiasa kita percaya dengan iman kepada Tuhan, dan kita jalani kehidupan kita sejalan dengan iman yang kita percaya. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, memberikan bijaksana, memberikan keberanian untuk menjalankan setiap apa yang kita imani dengan hati yang takut akan Tuhan. Saudara, kita dalam bulan ini kita sudah membahas beberapa tema, khususnya di dalam eksposisi kitab Habakuk, di mana kita sudah belajar bagaimana kita belajar memahami Allah, Sang Maha Paradoks, di mana Habakuk bergumul bagaimana Tuhan, kenapa engkau seakan-akan membisu. Dan juga kedua, Tuhan, kenapa engkau memakai bangsa kafir untuk menjajah, memakai bangsa kafir untuk mempermalukan iman, dan juga pakai bangsa kafir untuk menggoncangkan akan setiap kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan juga kita di dalam pertemuan yang kedua, kita sudah belajar dari Habakuk, bagaimana Habakuk mengajarkan bagaimana keadaan ini adalah keadaan yang berada dalam kedaulatan Tuhan Allah. Maka bagaimana kita tetap punya konten iman yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita tetap punya konten iman yang sejati, sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka hari ini saya akan melanjutkan dengan membawa kita semua untuk belajar konten iman orang kafir, atau konten iman orang fasik, atau konten iman orang yang tidak bertuhan. Dan ini menjadi pembelajaran kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan yang membukakan kepada kita untuk bagaimana kita tidak mengulangi atau tidak menghidupi akan setiap konten iman yang salah. Di saat kita melihat setiap orang beragama, setiap orang berkepercayaan, tapi mereka, banyak dari mereka hanya mengkaitkan segala sesuatu hanya secara ritual, tetapi tidak mau untuk memahami akan kehendak Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Dan seringkali kita hanya menilai segala sesuatu dari apa yang kita pikir, sehingga sensor zone untuk memahami Tuhan adalah otak kita. Sensor zone untuk mengerti Tuhan adalah melalui perasaan kita. Dan apa yang menjadi sensor zone kita adalah apa yang kita bisa lakukan, maka itu adalah kebenaran. Yang kita tidak bisa lakukan, maka itu bukan kebenaran. Dan seringkali kita melakukan sensor ini, sensor itu, bukan dari apa yang dipusatkan dari Tuhan Allah. Tapi seringkali kita menyensor semuanya adalah dari apa yang kita pikir, yang kita rasa, maupun yang bisa kita lakukan, maka itulah yang kita anggap sebagai kebenaran. Maka kita harus setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada firman, dan kita harus setia kepada pekerjaan Roh Kudus, karena hanya bersandarkan kepada Tuhan Allah saja, kita baru dapat menjalani konten iman yang sejati. Maka hari ini kita mau belajar apa yang menjadi konten iman orang yang tidak bertuhan. Dalam hal ini adalah konten iman orang Kasdim. Saudara, orang Kasdim adalah orang-orang yang punya militer luar biasa hebat. Mereka memiliki akan peradaban yang luar biasa. Banyak orang bertanya, Kasdim itu negara apa? Saudara, kalau tahu, Kasdim adalah negara Babel. Maka Kasdim adalah dari peradaban Babelonia, di mana Kasdim itu adalah satu negara yang dinamakan sebagai the New Babylonian Country.
Maka Kasdim adalah bangsa yang mengalami renewing di dalam peradabannya. Bagaimana mereka mempercayai dewa, mereka mempercayai akan setiap sistem, dan juga mereka mempercayai akan setiap apa yang menjadi cara hidup yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Babilonia yang lama. Maka Kasdim memiliki kepercayaan yang baru, dan Kasdim memiliki budaya yang baru, dan juga menafsirkan kehidupan beragama dengan baru. Maka kalau kita bisa katakan orang-orang Kasdim jauh lebih sadis daripada Babel yang lama. Jauh lebih berani daripada Babel yang lama. Dan sangat-sangat keji jauh daripada Babel yang lama. Maka orang Kasdim adalah bangsa yang cukup memiliki akan satu kebinalan dan cukup memiliki akan kebengisan dan garang luar biasa, lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Kalau saudara melihat bagaimana bangsa Kasdim adalah bangsa yang pernah menghancurkan Asyur. Saya pernah sharingkan kepada saudara sekalian, Asyur itu adalah bangsa yang sangat keji, bahkan kita melihat Yunus waktu pergi ke Niniwe. Niniwe adalah tempat di mana bangsa Asyur di situ menjadi pemerintahnya. Dan waktu itu kita melihat justru Tuhan menyuruh untuk Yunus pergi ke Niniwe. Dan waktu suruh ke Niniwe, Yunus mengatakan, no, aku lebih baik melarikan diri pergi ke Tarsis. Kenapa? Karena bangsa Asyur adalah bangsa yang barbar. Maka di zaman Yunus, Assyria atau Asyur itu adalah bangsa yang barbar luar biasa. Saudara bisa bayangkan bagaimana kebarbaran dari bangsa tersebut adalah bangsa yang membuat orang Israel tidak bisa mengampuni akan setiap apa yang mereka lakukan. Saudara bayangkan bangsa Asyur yang begitu jahatnya dihancurkan oleh bangsa Kasdim. Saudara, maka bangsa Kasdim jauh lebih militernya hebat dan juga jauh bengis, lebih garang, dan juga bangsa yang lebih berani untuk menyiksa bangsa Asyur. Maka Assyria, bangsa Asyur, hancur dari peradabannya sendiri karena dari setiap apa yang dilakukan oleh Kasdim. Dan Kasdim juga menghancurkan Yehuda. Dan akhirnya Kasdim menjajah Yehuda. Dan juga kita melihat bagaimana orang Yehuda akhirnya akan dijajah oleh mereka. Dan dengan sadis juga mereka memperlakukan banyak hal. Dan saudara, ini yang menjadi satu hal bangsa Kasdim, bangsa yang begitu barbar ini, Tuhan bisa memakai bangsa ini untuk mengajarkan sesuatu kepada bangsa Yehuda. Mengajarkan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya Habakuk bertanya, Tuhan, mengapa engkau memakai bangsa seperti ini untuk memberikan pelajaran bagi kami? Maka kita sudah membahasnya, kita sudah mempelajarinya, bagaimana Habakuk belajar mengerti arti kedaulatan Allah. Bagaimana belajar mengerti akan pelajaran bagaimana orang percaya harus beriman kepada Tuhan Allah. Maka hari ini kita akan belajar dari kebobrokan iman yang salah, dan biarlah ini menjadi pelajaran kita semua untuk tidak mengulangi kehidupan iman yang tidak benar ini. Mari kita membuka kitab suci, kita membuka di dalam Habakuk. Di dalam Habakuk pasal yang kedua, saya mengajak saudara sekalian untuk membaca dari ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ke ayat yang ke-20. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20, Habakuk pasal yang kedua. Dan kita akan membacakan bersama-sama. Saya akan membacakan dan saudara kita sama-sama membaca bersama-sama. Habakuk pasal 2, ayat 6 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bukankah sekalian itu akan melontarkan perihasa, mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadean. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengecutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu
dan karena kekerasan terhadap negeri kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merencanakan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam seasalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi hidup sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dari terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Cilakalah orang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada suatu batu bisu, bangunlah, masakan dia akan mengajar. Memang ia bersalut emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali itu kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, pada Engkau yang masih mengizinkan kami pada hari ini untuk kami dapat bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami rindu, kami mau belajar untuk kami tidak mengulangi akan apa yang menjadi aib-aib dosa yang pernah dilakukan dari sejarah. Dan kami rindu kepada Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami semua. Jangan biarkan kami menjadi pelaku-pelaku dosa yang terus berulang-ulang mempermalukan nama Tuhan. Mohon Tuhan berikan kami konten iman yang sejati, dengan kami belajar bagaimana kami mengerti tentang konten yang tidak sejati. Dan bila Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan bijaksana, Tuhan berikan keberanian untuk meresponi setiap firman Tuhan. Kuatkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kuatkan kami yang mendengar firman, lingkupi kami semua di dalam pengertian yang benar, di dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Ajar kami Tuhan untuk menaati kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, pengetahuan tentang apa yang tidak benar, itu adalah pengetahuan yang baik untuk kita tidak melakukan apa yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Waktu Sun Tzu menuliskan The Art of War, yaitu Sun Tzu Pingfa, dikatakan bahwa knowing yourself itu adalah sebuah kebutuhan. Tetapi tidak cukup hanya sekedar knowing yourself, tetapi juga harus belajar untuk knowing your enemies. Harus juga belajar mengenal musuh. Kenapa, saudara? Karena jika kita hanya mengandalkan diri sendiri, tapi kita tidak pernah belajar bagaimana apa yang tidak baik, kita tidak mau belajar apa yang diracunkan oleh hal-hal yang tidak beres kepada kita, maka kita menjadi orang-orang yang bodoh luar biasa. Maka mempelajari apa yang menjadi musuh kita itu adalah hikmat. Maka bukan hanya sekedar belajar bagaimana kita memperoleh akan apa yang benar saja, tapi kita harus belajar apa yang salah, sehingga akhirnya melalui apa yang salah itu kita tahu bahwa kebenaran itu punya nilai lebih daripada apa yang menjadi ketidakbenaran. Maka menghidupi kebenaran itu adalah kelebihan, nilai plus, daripada hanya sekedar hidup tanpa peduli benar atau salah. Maka saudara, di dalam Sun Tzu Pingfa, knowing yourself, knowing your enemies adalah satu dasar untuk bagaimana kita secara human, secara manusia, untuk dapat berbijaksana.
Tapi Sun Tzu Ping Fa juga tertulis, bukan cuma knowing yourself, bukan knowing your enemies, tapi juga diajarkan tentang knowing your earth. Ketahuilah bumimu, dan juga knowing your heaven. Ketahuilah akan surgamu. Maka di sini kita melihat Sun Tzu Ping Fa memberikan prinsip secara humanistik, bagaimana manusia tidak boleh melupakan pengetahuan tentang diri, manusia tidak boleh melupakan pengetahuan tentang musuh, dan juga tidak boleh melupakan pengetahuan tentang surga, dan juga tidak boleh melupakan pengetahuan tentang bumi. Tetapi kita tahu bahwa hanya di dalam iman kekristenan kita mengenal bumi, kita mengenal akan surga, kita mengenal akan musuh, dan kita mengenal akan diri. Semua ada. Kenapa? Karena Allah menyatakan diri kepada kita. Allah menyatakan diri kepada para rasul, kepada para nabi, dan juga Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus, dan Allah menyatakan diri melalui kitab suci yang hari ini kita sudah baca. Maka melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui penggalian kitab suci, kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena melalui kitab suci kita bisa mengenal diri. Melalui kitab suci kita bisa mengenal musuh. Melalui akan kitab suci kita mengenal akan surga, dan melalui kitab suci kita mengenal apa yang namanya bumi. Maka melalui kebenaran kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Melalui kebenaran kita bisa melihat apa yang dimau oleh surga, apa yang dimau dan dijalankan, yang harus dijalankan di dalam bumi. Maka saudara, di dalam kitab Habakuk kita melihat bagaimana konten iman orang beriman adalah bagaimana mereka tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri. Mereka tidak boleh untuk menjalankan kehidupannya hanya dengan interpretasi sendiri. Minggu lalu kita sudah membahas, konten iman orang benar adalah tunggu Allah. Membaca firman Tuhan dan tunggu apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran Allah diajarkan. Maka kita belajar beriman kepada pengajaran tersebut. Tunggu Allah berfirman. Tunggu Allah menyatakan hikmat melalui pembacaan kitab suci. Dan jangan mengambil interpretasi sendiri. Kedua, yaitu bagaimana orang benar berharap kepada Tuhan Allah. Bukan cepat-cepat melakukan segala sesuatu dengan cara sendiri. Tapi belajar berharap kepada Allah, apa yang harus saya lakukan, dan tidak mengambil akan aksi, tidak mengambil akan tindakan sendiri, tanpa menyatakan apa yang Tuhan mau. Dan ketiga, orang benar harus punya konten iman yang memperhatikan dengan seksama Tuhan maunya apa. Dan dengan seksama memperhatikan dan dengan seksama menanti jawaban Tuhan di saat mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan belum memberikan jawabannya hari ini. Habakuk waktu bertanya, Tuhan mengapa engkau membisu? Tuhan, kenapa engkau pakai orang Kasdim untuk memukul kami? Sudah sampai pada bertahun-tahun waktu, Habakuk masih menunggu jawaban tersebut. Tetapi justru kitab Habakuk menguatkan akan bangsa Israel, menguatkan bangsa Yehuda, dan juga menguatkan akan orang-orang percaya untuk melihat bahwa Tuhan jauh melampaui setiap apa yang kita hidupi hari ini. Maka saudara, kita percaya bahwa orang Kasdim, orang kafir yang mempersusah hidup orang percaya, itu bukan selama-lamanya. Tetapi kita juga belajar melihat bagaimana Habakuk menyatakan, Tuhan akan mengadili bangsa ini. Mereka tidak akan bersuka cita karena apa yang menjadi kemenangan mereka, tapi Tuhan akan turun tangan untuk memukul akan bangsa ini, meskipun Tuhan mengizinkan bangsa ini memenangkan peperangan dan menjajah bangsa Israel dan sebagainya. Maka hari ini, saudara, saya ingin kita belajar apa dosa-dosa bangsa Kasdim. Apa yang menjadi konten iman orang-orang Kasdim. Dan bagaimana kita belajar dari keburukan bangsa Kasdim, lalu bagaimana kita belajar untuk tidak mengikuti dosa-dosa bangsa Kasdim. Dan saudara, dosa Kasdim bukanlah dosa hanya secara teritorial, tapi dosa Kasdim adalah dosa secara human. Maka setiap manusia melakukan dosa yang sama seperti bangsa Kasdim. Manusia bisa untuk tertular oleh dosa
orang-orang Kasdim. Dan orang yang mengadopsi dosa-dosa orang Kasdim bisa lebih binal, bisa lebih jahat, bisa lebih barbar daripada orang Kasdim. Maka saudara, melalui pembacaan tadi kita melihat kalau kita bisa rangkumkan dosa-dosa orang Kasdim, kita melihat ada lima konten iman orang-orang Kasdim yang tidak boleh menjadi hal yang kita sepelekan. Tapi ada 5 konten dari orang-orang Kasdim yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita adopsi, tapi harus kita waspadai, harus kita hati-hati di dalam hal ini. Saudara, kalau kita melihat dosa-dosa orang Kasdim, bisa kita rangkumkan di dalam 5 kata celakalah yang dimunculkan dari Habakuk. Di mana kita melihat 5 kata celaka ini menjadi konten iman orang tidak beriman. Konten iman orang yang melawan Tuhan. Dan konten iman dosa orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka kita bisa rangkumkan akan dosa-dosa orang-orang Kasdim ini di dalam 5 hal. Pertama adalah di saat dikatakan, cilakalah orang yang menindas. Saudara, ini adalah satu hal yang kalau kita ambil dari ayat yang ke-6. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan memuati dirinya dengan barang gadaian. Saudara, kalau kita melihat dari ayat 6 sampai ayat 8, di situ semua dilakukan dengan menjarah, dengan menindas, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menganggap dirinya lebih layak daripada orang lain. Saudara, penindasan dimulai dari mana? Penindasan dimulai dari kesombongan. Di saat orang punya kesombongan, maka mereka punya akan satu ambisi untuk menunjukkan dirinya hebat, dan untuk menunjukkan dirinya hebat, harus ada korban supaya membuktikan bahwa dia memang betul-betul hebat. Maka untuk menunjukkan kehebatan, harus ada korban. Untuk menunjukkan kehebatan, harus ada yang ditindas. Untuk menunjukkan kesombongannya, maka harus ada yang diperoleh. Maka kita melihat kesombongan dari bangsa Kasdim adalah militer. Kesombongan dari Kasdim adalah satu ambisi untuk memperoleh kekayaan duniawi. Dan ambisi dari kesombongan dari bangsa Kasdim adalah menghancurkan atau membinasakan bangsa-bangsa yang lebih lemah. Maka dengan kekuatan militer, dia merampas. Dengan kekuatan militer, dia menggaruk. Dan dengan kekuatan militer, dia memindahkan tangan bangsa-bangsa yang lemah ini. Dihancurkan. Sehingga akhirnya dia dapat menyatakan, aku lebih higher than you. Aku lebih tinggi daripada engkau. Aku lebih hebat daripada engkau. Dan saudara, di sini kita melihat pemerintahan dari Kasdim adalah pemerintahan yang sangat-sangat tidak berbijaksana. Maka, saudara, kalau kita melihat di dalam pemerintahan, ada 2 macam orang yang memakai kuasa. Ada orang yang melakukan pemerintahan dengan mendidik akan setiap orang-orang yang diperintahkannya adalah untuk supaya dapat menjadi warga negara yang baik. Maka bangsa tersebut adalah bangsa yang menjalankan kuasa menjadi pemerintah. Tetapi juga ada satu kelompok yang namanya penguasa, di mana penguasa justru memakai segala cara untuk supaya dia bisa berkuasa. Bukan untuk menjadi pemerintah, tapi justru mau menjadi penguasa. Menjadi penguasa berbeda dengan menjadi pemerintah. Pemerintah memiliki akan dasar-dasarnya. Pemerintah ada hukum-hukumnya, harus menaati setiap apa yang sudah ditentukan. Tetapi justru penguasa, dia justru yang bikin aturan-aturan itu. Dia justru yang menjalankan aturan sesuai dirinya sendiri, dan kalau tidak setuju, matikan dia. Dan itulah yang menjadi satu gambaran. Bagaimana pemerintah ada 2 macam. Adalah yang sungguh-sungguh adalah pemerintah yang menjalankan sesuai hukum, tapi juga pemerintah bisa menjadi penguasa yang menyatakan dirinya sebagai hukum. Maka kita melihat di dalam sejarah banyak penguasa-penguasa yang menyatakan bahwa mulutku adalah hukum.
maka melalui apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, itu semua menjadi hukum. Dan banyak dari penguasa-penguasa justru menjadikan akan setiap keadaan dunia bukan semakin baik melalui hukum yang dia bangun, tapi justru membinasakan dan membuat susah dan menghancurkan akan banyak peradaban. Maka saudara, celakalah orang yang menindas, celakalah orang yang menggaruk, celakalah akan mereka yang menghancurkan akan dengan segala cara untuk merampas dan untuk memperoleh akan kemauannya sendiri. Surah ini menjadi satu picture bagaimana kita sebagai orang percaya, kita bukan dipanggil untuk sombong, kita bukan dipanggil untuk mengingini akan apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh sombong. Kesombongan pertama dalam kitab suci adalah di saat kita melihat anak dari Adam, yaitu Kain dan Habel. Kain pada saat dia melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Habel, di mana Tuhan menerima persembahan dari Habel. Dan dia pada saat melihat kenapa persembahanku tidak diterima oleh Tuhan, maka dia di situ bukan cuma ada iri hati, tapi dia ingin membuktikan bahwa apa? Tidak seharusnya akan Habel yang diterima persembahannya. Aku yang harus untuk diterima persembahannya. Maka berasa kita melihat Kain dengan kesombongannya, dengan akan keiri hatian pada dirinya, maka akhirnya Kain membunuh akan Habel, adiknya sendiri. Pembunuhan di dalam keluarga pertama kali dalam sejarah adalah Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Saudara bisa bayangkan jika hari ini saudara punya kakak, saudara punya adik, lalu justru yang melukai akan kita adalah kakak sendiri. Yang melukai akan adik kita adalah kita sendiri. Maka itu adalah suatu hal yang sangat jahat. Maka saudara, waktu kita melihat inilah yang tertera di dalam kitab suci, yaitu celakalah orang yang menggaruk dan yang mengambil akan setiap apa yang tidak seharusnya, dan yang menindas dengan hal yang tidak berkenan. Maka saudara, kesombongan begitu berbahaya. Jatuhnya dosa dimulai dari kesombongan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya, kita akan menemukan bagaimana Lucifer, dia malaikat Tuhan, tapi justru dia jatuh menjadi setan adalah karena apa? Dimulai dari kesombongan. Dan kita bisa katakan bapa kesombongan bukan Tuhan. Bapa kesombongan adalah setan. Dan justru kita melihat celakalah orang yang menindas, celakalah orang yang menggaruk, di situ adalah karena apa? Karena dirinya menganggap diri something, menganggap diri lebih daripada yang lain, dan melakukan perbuatan yang cilaka di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu hal, bagaimana bangsa Kasdim dihukum oleh Tuhan. Meskipun bangsa Kasdim diizinkan Tuhan untuk menghancurkan Yehuda, menghancurkan akan bangsa Israel, tapi Tuhan juga menghukum akan bangsa Kasdim. Maka bangsa Kasdim pun dihukum. Kenapa? Karena kesombongannya. Kedua, kita melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Ayat 9 sampai ayat yang 11. Cilakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan diri dari genggaman malapetaka. Saudara, apa yang dimaksud, saudara? Yang dimaksud yaitu mereka tidak mengasihi orang lain. Mereka berbuat curang, yaitu apa? Dengan mengambil apa yang seharusnya milik orang lain, yang seharusnya untuk bisa digunakan oleh orang lain, tapi justru dengan cara yang tidak halal. Cara tidak halal yaitu cara yang tidak benar. Cara yang tidak halal adalah cara yang egois. Cara yang tidak benar adalah cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita melihat banyak orang melakukan akan satu tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Harga masker sudah menjadi harga yang sangat-sangat tidak bisa dibeli pada beberapa minggu yang lalu. Sehingga kita melihat harga masker satu kotak, waktu pertama kali saya beli 30.000. Lalu akhirnya kalau 2 minggu yang lalu, waktu saya cari berapa harganya,
dijual satu kotak barang yang sama, 450.000. Saudara, boleh nggak mencari keuntungan? Boleh. Boleh nggak mencari laba? Boleh. Tapi cari laba bukan dengan tidak halal. Mencari laba tidak boleh dengan cara yang tidak benar. Justru di saat orang membutuhkan apa yang dilakukan oleh manusia berdosa, kita melihat justru mereka mengambil keuntungan berlipat-lipat. Supaya apa? Supaya orang yang menjual dapat keuntungan. Tapi kita melihat yang mencari dan harus membeli menjadi kebutuhan utama, akhirnya tidak mampu untuk beli. Berapa banyak dari mereka akhirnya menjadi orang yang kelaparan. Banyak dari mereka tidak berani keluar rumah sampai akhirnya sakit. Sakit bukan karena apa yang namanya COVID-19. Sakit karena mereka tidak bisa memiliki akan apa yang seharusnya menguatkan mereka. Virus yang lain yang justru menjadi hal mereka tidak bisa punya kesehatan. Bukan COVID-19. Berapa banyak dari mereka justru akhirnya menjadi sangat-sangat terbatas hidupnya. Saudara, ini yang terjadi. Orang jika tidak taat kepada Tuhan, maka mereka akan segala cara dipakai berbuat curang, memperoleh dengan tidak halal, dan juga akhirnya merusak orang lain dan cuma mengasihi diri. Orang egois adalah orang yang paling cilaka, dan orang yang berbuat curang adalah orang yang dianggap cilaka oleh Tuhan Allah. Ini bukan main-main. Saudara, mungkin hari ini saudara dengar khotbah, kenapa Tuhan justru berkata sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Karena manusia tidak mau ikut cara Tuhan. Tuhan begitu marah karena manusia dengan interpretasinya sendiri, dengan caranya sendiri, memperoleh segala sesuatunya tidak dengan cara Tuhan. Sudah berbisnis, berlaba, itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi yang harus ditanya adalah halal tidak untuk menjalankan semuanya itu. Halal tidak untuk menerapkan segala sesuatunya itu. Tuhan menetapkan harus halal. Maka halal bukan ditentukan oleh diri sendiri, halal bukan ditentukan dari interpretasi sendiri, halal harus ditentukan dari apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan tidak melarang untuk kita mencari laba. Tuhan tidak melarang untuk kita mencari keuntungan, karena kita butuh hidup. Tetapi Tuhan juga menuntut kehalalan di dalam cara, menuntut akan kehalalan di dalam menerapkan segala sesuatunya. Maka saudara, cara yang dipakai Kasdim adalah dengan jalan, dengan militer, itu melakukan akan perbuatan-perbuatan yang curang, yaitu di saat mereka merampok dan mereka mengambil akan hasil bumi atau yang menjadi hal kelebihan-kelebihan yang ada pada bangsa yang dijajah itu, dan dia merampas semuanya dan tidak membagi dan tidak memberikan kepada bangsa tersebut. Maka itulah kenapa yang bisa memperoleh akan apa yang sudah direbut itu, di saat bangsa-bangsa yang menjajah itu, mereka menjual dirinya menjadi anjing bagi bangsa tersebut. Maka kalau di Cungkuok kita melihat orang yang berani menjadi akan intel dari penjajah itu dipanggil anjing. Maka itulah kenapa kita melihat banyak orang-orang khususnya di Cungkuok, mereka melihat ada orang-orang yang justru bekerja untuk Jepang atau bekerja untuk akan bangsa penjajah. Maka mereka dipanggil anjing. Itu bukan kata-kata yang nggak ada arti. Itu adalah karena kamu goyang-goyang ekor untuk akan bangsa yang sudah melakukan hal yang jahat, tapi kamu justru melayani yang jahat. Kamu melayani penjajah, maka kamu adalah anjing. Maka dikatakan Joko, dan pergi kamu anjing, itu adalah bukan makian yang seperti hari ini banyak orang Indonesia bilang anjing lu, bukan itu. Tapi justru itu adalah satu hal di mana tidak setia. Tahu, goyang-goyang ekor adalah untuk bangsa penjajah itu. Nah, saudara, kita melihat orang-orang yang ada pada zaman Habakuk. Kita melihat bagaimana bangsa Kasdim adalah bangsa yang sangat-sangat menghalalkan segala cara berbuat curang. Dan menghalalkan segala cara egois.
Sehingga akhirnya kita melihat bangsa Israel, bangsa Yehuda, waktu itu mengalami akan satu kehidupan yang sangat-sangat tidak sehat. Maka saudara, sebuah hal yang cilaka bagi Tuhan. Jika orang-orang beriman, orang-orang percaya, justru melakukan hal yang sama, menghalalkan segala cara untuk berbuat curang hanya untuk egois diri. Maka ini menjadi pelajaran, bukan cuma pelajaran secara humanistik, saudara, tapi ini juga perlu menjadi pelajaran secara rohani. Bagaimana kita, konsep halal kita harus ditentukan dari apa yang Tuhan mau. Pada saat saya berbisnis, bagaimana waktu saya berbisnis, saya boleh cari keuntungan, tapi bukan cari keuntungan untuk menghancurkan sesama kita. Kita justru bisa berbisnis membantu orang lain. Kita waktu bisa berbisnis, kita adalah untuk mensupport orang lain supaya kehidupannya bisa memiliki kehidupan yang lebih makmur, lebih adil, dan juga lebih untuk dapat menjalani segala sesuatunya. Maka saudara, itulah kenapa Tuhan benci orang yang berbuat curang. Tuhan benci kepada orang yang egois. Tuhan juga benci kepada orang yang menghalalkan segala cara. Maka kita perlu bertanya, hari ini saya hidup dengan kehalalan apa? Saya sebagai murid, bagaimana saya halal di dalam saya belajar? Di dalam saya sebagai orang percaya, apakah saya sungguh-sungguh hidup di dalam kehalalan jiwa yang Tuhan tetapkan? Atau saya hari ini hanya bermain di dalam kerohanian saya, dan saya tidak mengikuti kehalalan yang seharusnya. Halal bukan milik orang Muslim. Halal bukan milik akan orang yang di luar kekristenan. Halal justru adalah prinsip yang harus dijalankan dan dihidupi oleh orang Kristen sendiri. Maka saudara, itulah kenapa justru kehalalan adalah sesuatu yang harus kita hidupi. Jika tidak, maka orang di luar Kristen merampas kata halal itu, merampas prinsip halal itu, sehingga akhirnya kita tidak bisa menjadi orang yang punya otoritas untuk berkata kehalalan yang sejati. Kenapa? Karena kita sendiri nggak menjunjung tinggi akan kehalalan tersebut. Ketiga, saudara, dosa kasdim adalah menindas dengan kesombongannya. Tuhan katakan, cilakalah engkau. Kedua adalah berbuat curang, menghalalkan segala cara, dan egois. Tuhan juga berkata, cilakalah engkau. Ketiga adalah ayat yang ke-12. Di mana ayat yang 12 dikatakan apa? Ayat 12 dikatakan, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Saudara, ini adalah satu hal bagaimana bangsa ini melakukan kekerasan untuk ambisinya sendiri. Sampai darah tercucur, sampai dengan segala cara ketidakadilan pun dilakukan, maka orang-orang tersebut adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan kekerasan. Kalau pakai bahasa sekarang adalah melalui diktatorship, atau melalui tirani, atau melalui terorisme. Kita melihat ini adalah hal yang tidak menjadi sesuatu yang Tuhan katakan bangsa ini bisa diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang seperti ini, yang melakukan kekerasan dengan darah, lalu melakukan dengan ketidakadilan, Tuhan katakan bangsa ini pasti akan dicilakakan oleh Tuhan Allah. Bangsa yang melakukan diktatorship, bangsa yang melakukan tirani, dan bangsa yang melakukan teror adalah bangsa yang pasti dicilakakan oleh Tuhan Allah. Saudara, tadi saya sudah mengatakan, kasdim adalah salah satu peradaban yang melanjutkan akan the old Babylonian, yaitu Babel yang lama. Dan kasdim membawa akan peradaban yang baru di dalam sejarah Babilonia, di mana kita melihat justru kasdim adalah dikatakan sebagai dimulainya the new Babylonian. Nah, saudara, kasdim sekarang ada di mana? Kasdim sekarang ada di satu daerah yang kita tahu tempatnya itulah tempat yang sampai kita melihat dalam sejarah banyak melakukan hal yang tidak benar, yaitu Irak. Kita melihat kasdim itu sekarang ada di Irak. Dan kita melihat di Irak di situ ada satu presiden yang namanya Saddam Hussein, di mana Saddam Hussein justru dia mengatakan
Aku adalah the new Babylonian generation. Dan the new Babylonian generation, the new Babylonian king, itu adalah diri saya. Maka disitulah kita melihat dia sampai membangun akan patung yang berbentuk tubuhnya, dirinya, lalu orang sampai menyembah-nyembah kepada patung tersebut. Karena dia mengatakan, aku adalah bangsa yang dinubuatkan untuk menjadi the new Babylonian king, untuk bisa memerintah dunia. Maka saudara, Saddam Hussein adalah seorang diktator yang berani berkata, aku adalah raja. Dan bukan cuma sekedar dia berkata, aku adalah raja. Aku adalah Tuhan. I am the God of Babylonian. Mengatakan aku adalah Tuhan. Saudara, kalau di dalam kepercayaan Babilonia yang lama, Babylonian percaya kepada satu dewa yang namanya Dewa Marduk. Dan Dewa Marduk adalah dewa yang digambarkan sebagai seorang dewa yang punya akan kehebatan luar biasa di dalam militer. Maka saudara, apa yang ada dalam kepercayaan mereka adalah apa yang mereka kerjakan. Sehingga tidak heran, Kasdim menjadi bangsa yang begitu hebat secara militer. Karena kepercayaan mereka mempercayai bahwa dewaku adalah dewa militer. Maka dikenal bagaimana Marduk adalah dewa yang punya kehebatan, bagaimana menghancurkan dewa-dewa yang lain dengan cara menggunakan senjata. Senjata pertama adalah arah. Maka timur, barat, utara, selatan itu dapat mengunci semua dewa supaya dewa-dewa tidak punya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu harus dikunci dari arah. Maka itulah tidak heran kalau kita melihat Kasdim di dalam militer, dia suka melakukan satu sistem untuk menghancurkan strategi perangnya adalah menyerang dari segala arah. Kalau sudah membaca sejarah Babylonian, banyak dari mereka justru strategi perang adalah tidak boleh menyerang hanya dalam satu arah. Karena 4 arah adalah milik dewa. Maka serang satu bangsa, tidak boleh cuma dari arah barat. Harus serang dari arah timur, harus serang dari utara, harus serang dari selatan, dan hancurkan bangsa itu habis-habisan. Maka kita harus jalankan itu. Kenapa? Karena 4 arah itu milik dewa kita. Maka 4 arah adalah milik dewa kita. Hancurkan mengikuti cara dewa. Maka kita pasti akan memenangkan peperangan. Saudara, itu adalah kepercayaan yang kita bisa katakan konsisten luar biasa. Bangsa Kasdim bukan bangsa yang bukan sekedar mereka orang-orang yang ngaco, tapi mereka punya dewa yang ngaco juga. Tapi dewa yang ngaco mengajarkan segala sesuatunya itu dituruti 100% oleh setiap orang-orang yang memuja dia. Maka ini menjadi satu pelajaran yang memukul orang Israel waktu itu, yang memukul orang percaya waktu itu, karena mereka sudah menerima firman Tuhan, mereka sudah terima akan kitab suci, mereka sudah terima akan catatan-catatan sejarah dari para nabi, tapi mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi mereka justru bersungut-sungut, dan mereka justru melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan. Maka itulah kenapa Tuhan pukul melalui bangsa kafir yang lebih setia kepada dewa yang ngaco untuk melakukan perbuatan yang ngaco daripada kepada bangsa yang dikasih oleh Tuhan Allah, yang diberikan hikmat oleh Tuhan Allah, tapi justru bangsanya tidak berhikmat mengikut Tuhan Allah. Maka itulah kenapa terorisme, tirani, diktatorship menjadi sesuatu yang kelihatannya penuh kuasa. Dan pada saat kita melihat Saddam Hussein, waktu dia mengatakan, I am the new Babylonian king, I am the new Babylonian God, maka dia melakukan banyak cara, bukan dengan cara Muslim, tapi dengan cara Babylonian culture. Maka saudara, disitulah kita melihat Saddam Hussein, waktu dia berkuasa, disitulah dia menyatakan bahwa apa? Dia melawan Tuhan Allah. Dan kelihatannya hebat, kelihatannya begitu berkuasa, tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengatakan, orang ini pasti akan dicilakakan oleh Tuhan Allah. Dan akhirnya sejarah mencatat bagaimana Saddam Hussein mati. Dan Saddam Hussein adalah Raja Babylonian kontemporer yang akhirnya dijatuhkan oleh Tuhan Allah. Tapi bukan cuma Saddam Hussein, saudara. Tapi juga ada anaknya, 2, namanya Uday dan juga Quzai. 2 anak dari
Saddam Hussein juga melakukan satu diktatorship yang luar biasa di zaman itu. Di zaman waktu Irak masih ada. Di zaman waktu tahun 90-an. Yaitu apa, Saudara? Uday ini adalah seorang psikopat, seorang psikopat, di mana dia banyak melakukan sadistik seksual, di mana dia melihat dari kecil, dari umur 14 tahun, waktu dia melihat perempuan, lalu dia menginginkan perempuan itu, maka dia harus dapatkan perempuan itu, lalu dia harus lampiaskan nafsunya, dan setelah dia lampiaskan semua, lalu perempuan itu harus dibunuh. Supaya apa? Tidak ada saksi. Maka Saudara, itu dilakukan dari umur 14 tahun. Sampai pada waktu dia berumur lebih dari 30 tahun. Itu semua dilakukan dengan satu hal, yaitu apa? Aku berhak mencabut nyawa orang lain. Aku berhak untuk memperoleh nafsuku, untuk terlampiaskan kepada siapapun yang ku mau. Dan semuanya harus nurut, kalau tidak, bantai. Maka itu dilakukan oleh Uday, sudah dari umur 14 tahun. Dan dia banyak tidak suka dengan orang lain, maka dia telanjangi orang yang dia tidak suka, lalu langsung disiram dengan air panas, atau juga yang dia lakukan adalah dia memukuli orang, lalu dia siksa orang itu, lalu ditelanjangi, dan setelah tubuhnya penuh dengan luka-luka, Uday melakukan apa? Dia menyiram bukan dengan air panas saja, tapi dia menyiram air garam untuk supaya orang yang terluka itu tersiksa luar biasa. Coba Saudara perhatikan, kejamnya orang diktator ini. Kejamnya akan apa yang menjadi culture yang sangat-sangat menggunakan kekerasan. Yang menganggap diri something, yang menganggap diri sombong, yang menganggap diri egois, dan sebagainya. Dan Saudara, akhirnya Uday mati. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan itu. Mati karena tentara Amerika menembak dia. Adiknya, Guzai, dia juga adalah orang yang pendiam. Tetapi di dalam diamnya dia sudah bunuh ribuan orang. Dia bunuh ribuan orang di dalam silent, sehingga dia bisa dikatakan sebagai silent killer, di mana dia membunuh ribuan orang itu seperti binatang. Jadi kalau dia nggak suka dengan orang, nggak banyak ngomong. Kumpulkan orang itu, lalu akhirnya dia bawa akan senjata, dia langsung bedilin semuanya, dia tembakin semuanya, dan dia hanya senyum dengan sinis dan berkata apa? I'm done. Dan selesai. Dan Guzai pun dibunuh oleh tentara Amerika. Maka kita melihat dari keturunan Saddam Hussein, lalu Uday, Guzai, kita melihat bagaimana ini adalah the new Babylonian culture, contemporary culture dari Babylon. Akhirnya kita melihat sudah menjadi akan satu budaya yang melakukan kekerasan seperti yang dicatat di Habakuk. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkata, celakalah orang yang melakukan kekerasan itu. Celakalah orang yang melakukan hal untuk menghancurkan orang lain, dan sebagainya. Saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Tuhan tidak main-main. Kalau Alkitab mengatakan celakalah orang yang menindas, maka orang yang melakukan penindasan, saudara tidak mungkin bisa lepas dari Tuhan. Tuhan pasti akan kejar orang seperti itu. Orang yang berani berbuat curang, Tuhan juga pasti akan kejar untuk mencelakakan mereka. Dan yang melakukan kekerasan, Tuhan juga tidak akan tinggalkan. Tuhan akan kejar orang seperti itu. Dan keempat, dikatakan di ayat 15, itu adalah celakalah orang yang bagaimana? Ayat yang ke-15. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya, manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Saudara. Di sini kita melihat suka mencela akan sesamanya. Dengan apa mencela? Mencela dengan mempermalukan. Mencela dengan menggoda. Mencela dengan membawa mereka untuk menghidupi satu hal kehidupan yang tidak sadar. Saudara. Maka saudara, kalau saudara melihat di dalam ayat 15 dan ayat 16, di situ banyak dari orang-orang Kasdim memakai cara gimana supaya menggoda orang, gimana supaya untuk membuat orang nggak sadar. Maka mereka memakai cara, yaitu mereka memakai cara anggur. Minuman alkoholik.
Saudara, kita boleh nggak minum alkohol? Saya percaya alkohol dicipta untuk kebaikan, bukan untuk mabuk-mabukan. Saudara, untuk orang yang lagi kesakitan, lalu pada saat mereka lagi kesakitan, minum sedikit alkohol itu sangat membantu. Untuk orang yang sedang kedinginan, minum alkohol itu sangat membantu. Tetapi saudara, menggoda dengan alkohol supaya ingin meniduri orang, atau menggoda dengan alkohol untuk menyerang bangsa yang sedang lengah, itu adalah sebuah tindakan yang tidak benar di mata Tuhan. Saudara, alkohol dicipta adalah untuk sesuatu yang baik. Tapi menjadi alkoholik itu Tuhan benci. Menjadi alkoholik Tuhan tidak berkenan. Mari kita buka satu ayat, saudara. 2 ayat lebih tepatnya. Yaitu kita membuka pertama dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-21. Galatia pasal yang kelima, ayat 21. Saya minta tolong untuk saudara kita, Livia, untuk bisa bantu bacain. Galatia pasal 5, ayat 21. Livia dari Guangzhou, bisa bacain. Galatia pasal 5, ayat 21. Ada? Livia ada di situ? Bisa nyalakan unmute-nya. Galatia 5 ayat 21. Ya. Kedengkian, bukan pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, saudara perhatikan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Maka orang yang berani menggunakan akan kemabukan untuk melampiaskan diri, menggunakan kemabukan untuk menggoda, menggunakan akan kemabukan untuk menghancurkan bangsa orang lain, itu adalah cara yang Tuhan katakan cilaka. Maka saudara, kita boleh memperoleh akan keuntungan, kita boleh untuk memperoleh akan apa yang namanya laba, kita boleh untuk memperoleh akan apa yang namanya kemenangan. Tapi menang tidak boleh dengan segala cara. Menang harus dengan halal, menang harus dengan gentleman, menang harus dengan hikmat yang benar. Kalau kita menang tapi dengan cara yang sangat-sangat tidak berkenan, maka itu kemenangan yang tidak gentleman. Maka kemenangan harus diperoleh dengan cara yang benar. Kemenangan harus didapatkan dari cara yang gentleman, tidak dengan cara yang kampungan, bukan dengan cara yang tidak benar. Maka saudara, kemabukan bukan cara Tuhan. Kalau mau memperoleh kemenangan, tetapi Tuhan pakai cara kemabukan, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan berkata kemabukan tidak pernah dipakai Tuhan untuk menyatakan akan satu hal, yaitu menghancurkan orang lain. Saudara, justru yang Tuhan lakukan adalah bagaimana Kasdim dipakai Tuhan untuk justru mengajar kepada bangsa Israel, pada bangsanya sendiri. Tuhan justru pakai bangsa luar untuk menguji iman, untuk mengajarkan pelajaran tentang iman itu kepada bangsa sendiri. Dan Tuhan tidak pakai untuk bangsa Israel menjadi bangsa yang pakai cara yang tidak halal untuk menghancurkan. Kalau bangsa lain pakai cara tidak halal, itu sudah sepatutnya. Tapi justru bangsa sendiri melakukan hal yang tidak halal, Tuhan tidak berkenan. Maka kemabukan di situ bukan cara Tuhan. Maka di saat orang percaya, orang beriman, justru pakai kemabukan untuk menggoda, pakai kemabukan untuk memperoleh keuntungan, untuk memenangkan sebuah peperangan, orang tersebut tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Maka saudara, itu adalah prinsip
yang kita melihat Paulus mencatat itu dan menunjukkan kepada Galatia, karena jemaat Galatia sudah percaya Injil, tapi masih ditawarin akan ajaran yang lain, sehingga akhirnya dia berusaha untuk bisa seimbang. Akhirnya apa? Ike sikwa ipan keni ipan kita. Istilahnya sudahlah, semua kita terima sajalah. Separuh-separuh boleh, kita combine. Sudah no, tidak ada yang namanya combine. Maka di sini kita melihat kehalalan di dalam iman kekristenan adalah kehalalan yang Tuhan tetapkan dan tidak dengan segala cara. Kemabukan bukan cara Tuhan. Maka kemabukan dengan cara yang tidak beres, Tuhan katakan cilakalah. Dan kedua, sudah di dalam Amsal 20 ayat yang pertama. Amsal 20 ayat yang pertama, saya minta untuk Davin yang ada di Beijing. Bisa bacakan Amsal 20 ayat yang pertama. Amsal 20 ayat pertama, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah pengribut. Tidaklah bijak orang yang berhuyung-huyung karenanya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang berhuyung-huyung karenanya. Saudara, ini adalah satu kalimat yang juga mengajarkan kepada kita bahwa apa? Orang yang meminum anggur, mereka bisa menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang minum anggur bisa menjadi orang yang dikontrol bukan oleh dirinya, tapi dikontrol oleh apa yang bukan pada dirinya. Sehingga akhirnya kita melihat banyak hal terjadi adalah karena dia tidak dengan hikmat bijaksana minum anggur, sehingga akhirnya dengan minum anggur sampai mabuk, maka kemabukan itu membuat dia bisa melakukan dosa. Bisa melakukan dosa yang tidak seharusnya, tapi justru melalui akan anggur itu bisa dengan uncontrol untuk melakukan tindakan yang tidak setia. Dan minuman keras dikatakan apa? Minuman keras dikatakan bahwa bisa menjadi peribut. Untuk apa? Untuk tidak bisa mengontrol emosinya, tapi emosi justru dikontrol oleh minuman keras itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bijak. Saudara, maka kita melihat ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam kitab suci loh. Saudara, Babilonia pernah tercatat dikalahkan oleh Persia. Waktu zamannya Daniel, pada raja yang bernama Belsasar. Waktu Raja Belsasar, dia berpesta pora, lalu semua minum. Dan akhirnya pada saat semua minum, dan akhirnya mereka semua mabuk, tidak terkecuali tentara-tentaranya, semua juga mabuk. Dan waktu dengan cara mabuk itu, Persia menghancurkan Babel waktu itu. Dan akhirnya menyerang seluruh tentara-tentara, menyerang akan Raja Belsasar di zamannya Yesus. Maka itulah kenapa kita melihat melalui peristiwa itu, kita melihat apa yang terjadi pada Babilonia. Kenapa Babilonia bisa hancur? Babilonia bisa hancur karena mabok. Karena pakai cara yang bukan diperkenalkan oleh Tuhan, justru dengan kenikmatan sendiri, memabukkan diri sendiri. Dan akhirnya Persia memakai akan kemabukan mereka untuk menghancurkan bangsa tersebut. Saudara, kita harus belajar dari sejarah. Kemabukan tidak pernah dipakai Tuhan. Kemabukan pasti cara setan. Dan itulah kenapa Tuhan celakakan orang-orang mabuk. Untuk apa? Untuk belajar dari ketidakbenaran apa yang dia lakukan. Maka Belsasar akhirnya dihancurkan. Dan akhirnya Persia mengambil tempat. Dan sudah kita melihat Darius menjadi raja yang juga akhirnya memberikan apa? Memberikan akan satu hal kepada Daniel. Kepada satu tindakan. Daniel, kamu adalah orang Yehuda. Dan engkau adalah yang sudah secara culture sudah dipengaruhi Babylonian culture. Namamu saya sudah diberikan nama yang berbeda. Maka saya akan memberikan kamu pelajaran baru, yaitu apa? Memberikan akan Persian culture kepadamu. Tapi sudah tahu, Daniel meskipun sudah diberikan nama
dengan Babylonian name. Lalu sudah diberikan akan budaya Babylonian name, Babylonian culture. Sudah diberikan akan hal-hal yang berbeda dengan imannya. Daniel tidak pernah untuk menjual imannya. Kita melihat Daniel meskipun menjadi jajahan dari Babylonian culture, dia tidak pernah menjual imannya. Termasuk kepada Persian, Raja Darius. Dia pun tidak menjual imannya. Dan sudah tahu tidak, Darius akhirnya melihat dengan mata sendiri bagaimana Daniel dengan imannya kepada Tuhan Allah justru membuat Darius bilang, sembahlah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang sebenarnya. Saudara, itulah kenapa kita melihat apa yang menjadi kesaksian orang percaya menunjukkan bahwa apa? Hanya melalui kehalalan cara yang diajar oleh Tuhan, yang kita imani, Tuhan baru kata, diberkatilah. Bukan dengan cara yang Tuhan halalkan, celakalah. Dan ini biarlah juga menjadi pelajaran kita. Jangan sampai kita hari ini sebagai mahasiswa atau sebagai businessman atau sebagai pelayan Tuhan, kita pakai cara yang tidak Tuhan berkenan. Maka kalau semuanya itu kita lakukan, maka Tuhan pasti akan berkata, celakalah kita. Kenapa? Karena kita tidak jalan selaras dengan Tuhan. Saudara, yang kelima, yaitu pada saat kita melihat bangsa Babel dikatakan cilakalah bangsa Babel. Cilakalah kepada bangsa dari Kasdim. Kenapa? Karena mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Saudara, Babel tidak mengenal Allah. Babel lebih kenal kepada dewanya. Dan dewa yang disembah adalah dewa Marduk. Saudara. Dewa Marduk adalah dewa yang di dalam Old Babylonian itu adalah dewa yang sangat-sangat hebat secara militer. Tadi saya sudah sharingkan. Maka melalui kepercayaan 4 arah itu adalah milik dari dewa. Lalu mereka juga selalu di dalam peperangan harus pakai api untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Maka api menjadi identitas. Maka yang berani untuk berperang dengan Babylonian harus dibakar habis-habisan. Harus dilenyapkan. Untuk apa? Menjadi tanah. Harus dibakar sampai jadi debu. Maka itulah cara dari untuk membuktikan bahwa Babylonian adalah budaya yang tinggi. Yaitu apa? Melenyapkan setiap bangsa-bangsa yang dijajahnya tidak tersisa. Harus dihancurkan jadi tanah. Maka api membakar bangsa, membakar kota, membakar orang, dan sebagainya. Dan juga mereka juga percaya bahwa Tuhan yang mereka percaya atau dewa yang mereka percaya adalah dewa badai atau dewa tornado. Maka pada saat ada tornado, ada badai, itu juga adalah cara dewa menunjukkan dirinya. Maka kalau terjadi badai, terjadi tornado di Timur Tengah, maka itu menunjukkan itulah dewa Marduk yang sedang datang dan menunjukkan eksistensi dirinya. Lalu dewa Marduk juga dipercaya melalui hujan dan melalui banjir. Waktu terjadi banjir, bukan mereka justru lari. Justru waktu terjadi banjir, ini menunjukkan ini loh, the power of Marduk. Kuasanya dari dewa Marduk. Maka itu dipercaya. Nah, saudara, dan dewa Marduk dipercaya oleh orang-orang Babylonian itu digambarkan sebagai satu figur, yaitu atau satu bentuk, yaitu adalah melalui binatang yang mereka percaya adalah menggambarkan dewa Marduk, yaitu apa? Mereka percaya naga. Maka, saudara, saya kaget luar biasa karena rupanya selama ini saya hanya berpikir konsep naga itu cuma ada di tradisi orang Chinese. Tapi justru akhirnya saya melihat bagaimana di Babylonian mereka punya bendera adalah bendera naga. Saudara. Bendera yang digambarkan naga yang punya kaki tapi tanpa sayap. Lalu rupanya di dalam bendera-bendera yang lain kita juga menemukan negara-negara yang juga pakai naga. Jadi kalau di Babylonian
mereka menggambarkan Marduk itu seperti naga, tapi bentuknya seperti komodo. Jadi seperti naga yang punya kaki dengan kuasa kuat, tapi tanpa sayap. Berbeda dengan Wales. Di Wales itu benderanya adalah naga, tapi dengan mulut penuh dengan api, lalu dengan sayap yang terbentang besar, terbentang tinggi. Dan saudara, rupanya di dalam Wales juga ada sama. Lalu ketiga, di Asia, itu negara Bhutan. Di negara Bhutan, itu juga benderanya juga digambarkan dengan apa yang namanya naga, yang mirip dengan naga yang dipercaya oleh orang-orang Chinese. Dan herannya adalah, di dalam tradisi Jawa pun juga ada konsep naga. Saudara, di dalam tradisi Jawa juga ada bentuk naga, tapi naganya digambarkan dengan bentuk ular, ya, bentuk ular besar seperti itu. Jadi, saudara, kita melihat di dalam rupanya konsep naga yang muncul di dalam Babylonian culture, rupanya juga muncul di negara-negara yang lain. Tadi Wales, lalu Bhutan, lalu juga Jawa, dan tradisi-tradisi yang lain yang saya nggak bisa sebut karena terlalu banyak, saudara, yang mempercayai akan hal seperti ini. Jadi ada yang bentuknya komodo, ada yang bentuknya bersayap, ya, ada yang seperti Chinese dragon, lalu juga seperti di Jawa itu seperti ular besar. Ya. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang sama seperti Babylonian, yaitu mereka percaya Marduk itu diwakilkan dengan satu bentuk, yaitu naga. Dan di dalam kepercayaan mereka tentang naga, baik di Babylonian atau Wales atau Bhutan, yaitu Jawa, mereka punya satu kesamaan. Yaitu apa? Naga itu punya power luar biasa. Jadi pertama, mereka percaya punya kesamaan. Naga punya power yang luar biasa. Maka kalau kita hidup seperti dewa kita, maka kita bisa menjadi orang yang powerful. Maka itulah kenapa kepercayaan kepada dragon itu menunjukkan bahwa we are something with the spirit of dragon, istilahnya. Untuk apa? Untuk menghidupi segala sesuatunya. Berhasil seperti dragon. Ditakuti seperti dragon. Memiliki akan satu power seperti dragon, dan sebagainya. Maka baik Babylonian, baik Wales, baik Bhutan maupun tradisi Jawa, punya kesamaan yang sama, yaitu mereka percaya bahwa naga adalah lambang kekuatan, atau lambang keberhasilan, lambang kesuksesan, lambang dari kemenangan. Kedua, mereka percaya bahwa naga itu punya akan kejahatannya sendiri, atau punya kebengisannya sendiri, punya akan satu kesadisannya sendiri, punya akan satu hal, yaitu cara yang tidak bisa dipimpin oleh orang lain. Jadi, mereka sama-sama percaya bahwa naga punya akan satu kebengisannya sendiri, kegarangannya sendiri. Maka segala cara dipakai untuk menyatakan segala sesuatu, termasuk kebengisan. Maka saudara, itulah kenapa kalau kita melihat orang-orang yang mempercayai konsep naga, itu rata-rata adalah orang yang berani menghalalkan segala cara, termasuk yang paling buruk. Kenapa? Karena untuk menunjukkan betapa untuk kemenangan mereka harus untuk memperoleh prestasi untuk menang dengan segala cara. Dan ketiga, mereka punya konsep bahwa naga punya darah itu adalah racun. Jadi, tidak ada seorang pun berani untuk menghancurkan naga. Barang siapa yang berani menghancurkan naga, berperang melawan naga, waktu orang yang berperang itu kena darah dari naga, maka orang yang kena darah itu pasti mati. Kenapa? Darah naga itu mengandung racun. Dan itu juga dipercaya sudah di Babylonian, dipercaya di Wales dan Bhutan dan Jawa. Di dalam tradisi Jawa juga ada satu tokoh di mana waktu dia berperang melawan berperang melawan akan ular itu, atau dikatakan naga itu,
Lalu akhirnya pada saat dia memenangkan, dia mengalahkan, sudah mengalahkan akan naga itu, tapi akhirnya karena tubuhnya dia terkena darah-darah dari naga tersebut, dan singkat ceritanya adalah dia juga mati. Kenapa? Dia juga mati karena kena racun dari darah tersebut. Saudara, kita bisa melihat akan catatan-catatan sejarah ini. Catatan mitologi atau legenda-legenda yang tertulis. Nah, kalau kita melihat Babylonian punya kepercayaan tentang naga, itu justru diambil dari dokumen satu bangsa, yaitu bangsa Asyur yang sudah dijajah oleh Babylonian, Kasdim. Kasdim waktu menghancurkan akan Asyur, maka di situ kita melihat semua dokumen-dokumen Asyur itu menjadi dokumen-dokumen penting untuk mencatat setiap apa yang terjadi di dalam sejarah. Dan waktu ditemukan dokumen Asyur di situ, ditemukan bagaimana konsep orang Babylonian adalah mereka dengan kebengisannya, dengan keberangasannya, itu semua adalah dari satu kepercayaan Dewa Marduk yang digambarkan sebagai naga. Saudara, dan sebenarnya kalau kita melihat konsep naga bukan cuma sekedar di dalam konsep-konsep orang-orang kafir, tapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam kitab suci, Adam dicatat di dalam Kejadian menerima akan satu hal, di mana Tuhan berkata, melalui keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepala ular itu. Nah, kata ular di situ, di dalam Wahyu, itu digambarkan sebagai naga. Dan sudah kita melihat, ini juga menjadi catatan-catatan yang kita bisa bandingkan. Tercatat dalam secara legenda, tercatat secara sejarah, maupun tercatat juga di dalam kitab suci. Kita melihat bagaimana Tuhan justru mengatakan, melalui keturunan perempuan ini, ia akan menghancurkan kepala naga. Saudara, kalau kita melihat bangsa seperti Babylonian, Wales, Bhutan, Jawa, mereka menunjukkan bahwa naga itu sesuatu yang eksis, menunjukkan power, menunjukkan akan kuasa, menunjukkan akan dewa, dan sebagainya. Alkitab justru mengatakan bahwa justru kepala naga itu, kepala ular itu, melalui keturunan perempuan ini akan dihancurkan dan dilenyapkan dan dikalahkan. Nah, saudara, ini menjadi satu pelajaran untuk kita melihat bagaimana kitab suci tidak pernah sejalan dengan apa yang menjadi culture-culture yang melawan Tuhan. Cara Tuhan selalu berbeda dengan cara dunia. Cara Tuhan selalu berbeda dengan cara dewa-dewa. Maka kita melihat bagaimana kita hari ini perlu untuk belajar kalau Alkitab mengajarkan konten iman yang tidak sesuai dengan konten iman orang-orang Kasdim atau konten iman orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Maka kita tidak boleh menyatukan, kita tidak boleh mengcombine, kita nggak boleh melakukan mixture terhadap setiap apa yang terjadi dalam dunia ini. Sudah, kita perlu hidup di dalam Tuhan. Waktu melihat kebingungan yang terjadi, seringkali kita tergoda untuk melakukan segala cara, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Terus berkonten dengan benar, terus beriman dengan benar. Dan konten iman yang benar adalah konten iman yang bagaimana? Tuhan berkata, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Mengajarkan kepada kita yaitu apa? Kita harus untuk mengambil waktu. Untuk apa? Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Yaitu kita harus memakai waktu hening kita, memakai waktu saat teduh kita, untuk kita memohon bijaksana Tuhan. Dan kita memohon berdiam diri di hadapan Tuhan, mohon Tuhan berbicara, mohon Tuhan menuntun, mohon Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita. Maka saudara, ini yang harus kita sama-sama pakai waktu di hadapan Tuhan. Jika hari-hari kita tidak diisi oleh firman Tuhan, hari-hari kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, hari-hari kita tidak diisi dengan prinsip kehalalan Tuhan, maka saudara, kita akan dari orang-orang yang menjalankan tindakan-tindakan yang pasti tidak bijaksana. Maka mari kita sama-sama mohon kepada Tuhan,
supaya konten iman yang tidak benar ini, yang hari ini kita dengar sama-sama melalui 5 kata celaka yang dimunculkan dari Habakuk, kita belajar, jangan kita hidupi konten iman ini. Tapi teruslah seperti apa yang kita sudah bahas di dalam minggu lalu, yaitu mari kita sama-sama untuk menunggu apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan. Meskipun timingnya mungkin tidak secepat yang saudara kira, tapi tunggulah Allah. Karena waktunya akan tiba, di saat waktu itu tiba, saudara akan bersyukur di dalam waktunya Tuhan. Waktu Yesus, dia berkata, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku, tapi not my will, but your will. Dan Tuhan Yesus pun menunggu waktunya Tuhan. Dan kita melihat, bukan sekedar menunggu, tapi berharap sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berharap sungguh-sungguh kapan Tuhan menyatakan akan pertolongannya. Dan memperhatikan dengan seksama, menantikan jawaban Tuhan dengan seksama, dan tidak ambil interpretasi sendiri, tapi perhatikan, nantikan jawaban. Hari ini banyak orang berspekulasi, kapan COVID-19 akan selesai. Bapak Jokowi mengatakan, kita optimis 2020 atau semua akan dituntaskan. Tapi kalaupun belum berhasil, 2021 harus tuntas. Sudah, pertanyaannya siapa Jokowi? Jokowi presiden, tapi dia juga adalah manusia biasa. Tuhan punya kehendak, dan ada seorang pun yang bisa untuk bisa mengertinya. Siapapun presiden yang paling berkuasa, ada seorang pun yang berani memastikan kapan COVID-19 akan selesai. Saudara, hanya dengan menunggu Allah yang maha bijak, hanya berharap kepada Allah yang maha sang pengharapan, dan kita memperhatikan, menantikan jawaban dari Tuhan sang kebenaran. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Jangan berspekulasi, jangan kita menggunakan interpretasi sendiri. Kita boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi kita harus meletakkan setiap apa yang menjadi keegoisan dan juga kepintaran semuanya kita serahkan di hadapan Tuhan. Karena dialah sang kepintaran itu sendiri, sang kebenaran itu sendiri, dan sang kehidupan itu sendiri. Mari saudara belajar melalui kehidupan sekarang kita yang mungkin berada di dalam kondisi yang sangat tersendiri. Mari kita pakai waktu untuk apa? Untuk berkonten iman dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, dan karena Engkau adalah Allah yang senantiasa berfirman bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika seringkali kami berkonten iman tidak sesuai dengan iman yang Tuhan anugerahkan. Seringkali kami berkonten iman, tapi konten kami adalah konten yang sama seperti orang-orang Kasdim. Mungkin kami orang Kristen, tapi kami justru menindas dengan cara kami. Kami mungkin orang Kristen, tapi kami berbuat curang sesuai dengan ambisi kami. Mungkin kami adalah orang Kristen, tapi justru kami melakukan kekerasan di dalam kehidupan kami. Kami orang Kristen, tapi kami suka mencela sesama kami, mempermalukan. Maupun kami, orang Kristen, tapi kami masih juga menyembah berhala-berhala. Ampunilah kami ya Tuhan. Kalau kami masih mempermainkan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami seperti Habakuk. Banyak pertanyaan-pertanyaan teologis. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan. Tapi dia tetap percaya dengan iman kepada Tuhan. Ajar kami punya kesabaran. Ajar kami punya akan satu pembelajaran diri untuk menunggu dengan benar. Ajar kami ya Tuhan untuk bagaimana kami berharap dengan setia. Ajar kami untuk bagaimana kami menanti jawaban Tuhan. Bukan dengan timing kami, tapi dengan timing Tuhan. Jangan jadikan kami orang-orang Kristen yang justru psikopat, karena kami menerima apa yang bukan dari Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan bagi kami. Biarlah melalui COVID-19 ini, kami dapat lebih memperbaiki kualitas iman kami. Melalui akan ketersendirian kami,
Ajar kami Tuhan untuk kami bisa lebih berbijaksana dan lebih mempercayai Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk sekalian, dan ini bentar ya. Kita akan sama-sama ya. Kita akan sama-sama melanjutkan dengan menaikkan lagu, yaitu lagu yang keempat. Di dalam lagu yang keempat, dan kita juga akan menjalankan akan persembahan. Dan saudara, nanti persembahan akan melalui QR code yang akan di-sharingkan baik untuk China dan juga untuk Hong Kong, jalankan sendiri sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Pak pengurus yang ada di Hong Kong. Dan juga Taichung juga menjalankan sesuai dengan ini sendiri. Oke, saudara, mari kita sama-sama menaikkan akan lagu yang keempat, dan mari kita bersama-sama menaikkan ketiga ayatnya. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Dapatku lukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Nama Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih tinggi dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Ketiga, rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa, bersandarkan kuasanya, ku jadi miliknya, ku diberi sentosanya dan berkat yang kekal. Nama Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya nama Yesus,
lebih dalam dari samudra, yang beramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama untuk berdoa. Dan doa persembahan saya minta untuk Bapak Cahyadi untuk bisa berdoa untuk kita. Bapak Cahyadi bisa berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong ajar kami supaya kami boleh setia, baik di dalam pemahaman kami akan Engkau, maupun di dalam kehidupan kami. Supaya kami semakin murni, dimurnikan dan dikuduskan Tuhan, semakin serupa dengan anak-Mu Kristus Yesus. Kami bersyukur saat ini kami juga boleh memberikan sebagian dari akan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk berbagi melalui Gereja Reform Injili di China, Taiwan, dan Hong Kong. Kiranya Tuhan menyertai kami dan boleh terus boleh pakai kami, Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang pengelola uang ini, supaya Tuhan saja yang boleh memberikan hikmat bijaksana, supaya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dengan tak berdiri, mari kita menaikkan doksologi, menyatakan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat semua berkat. Amin. Saudara, mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan menjaga engkau. Kiranya Tuhan yang memberikan konten iman yang benar untuk senantiasa menanti akan setiap waktu Tuhan, berharap akan setiap pengharapan Tuhan, dan terus menanti jawaban Tuhan dan memperhatikan dengan seksama di mana Tuhan menyatakan diri, menyatakan firman, menyatakan hikmat dan bijaksana Tuhan, agar kita tidak menindas, untuk kita tidak berbuat curang, untuk kita tidak melakukan kekerasan, untuk kita tidak mencela akan orang lain, maupun menyembah berhala yang mencelakakan diri kita sendiri. Tapi kiranya Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa memberikan konten iman, menganugerahkan konten iman yang sejati bagimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai. Baik, saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan.